warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu membuat video pembelajaran biologi mengenai materi pada bab 1, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Nah, kalau kita berbicara tentang biologi, maka biologi ini termasuk ke dalam kelompok atau rumpun sains atau ilmu pengetahuan alam. Nah, kenapa sih biologi masuk ke dalam ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam? Karena biologi ini memiliki karakteristik atau ciri khas dari sains itu sendiri. Nah, jadi karakteristik atau ciri khas sains itu terdiri dari yang pertama, itu rasional. Rasional artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar. Ya, artinya dapat diterima oleh nalar, bukan tahayul ya. Kemudian yang kedua itu objektif. Ya, objektif ini artinya sains merupakan kebenaran apa adanya karena berdasarkan atas data-data. Jadi sains itu adalah kebenaran yang berdasarkan data. Kemudian yang ketiga itu empiris. Nah, empiris ini artinya adalah sains dapat dibuktikan. Ya, jadi dapat dibuktikan dengan cara pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Kemudian yang keempat itu akumulatif. Akumulatif artinya sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan. Ya, bisa ditambah atau diperbaiki sehingga menjadi makin sempurna. Nah, jadi inilah keempat dari karakteristik atau ciri khas sains ya. Materi selanjutnya akan kita bahas mengenai pengertian dan cabang ilmu biologi. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian biologi. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata bios dan logos. Ya, bios itu artinya adalah makhluk hidup, sementara logos itu artinya ilmu. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup atau organisme. Ya, baik organisme yang bersifat makroskopis maupun mikroskopis. Nah, organisme makroskopis itu adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata secara langsung. Misalnya, tumbuhan tingkat tinggi, hewan, dan manusia. Sementara, organisme mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Jadi, untuk melihat organisme mikroskopis, ini diperlukan alat bantu. Misalnya lup atau kaca pembesar, bisa juga mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Nah, contoh organisme mikroskopis itu seperti bakteri, protista, serta beberapa jenis jamur dan beberapa jenis virus. Ya, jadi pengertian biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah cabang-cabang ilmu biologi. Nah, jadi cabang-cabang ilmu biologi itu terdiri dari banyak sekali. Ya, nah di sini Ibu hanya kasih 10 contoh cabang ilmu biologi. Yang pertama itu anatomi. Jadi anatomi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur bagian tubuh makhluk hidup. Ya, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua itu anestesi. Nah, jadi anestesi ini mungkin karena sudah pernah mendengar ya dalam bidang kedokteran. Jadi anestesi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang pembiusan atau penghilang rasa sakit yang berhubungan dengan operasi atau pembedahan. Kemudian yang ketiga ada bakteriologi.
Jadi bakteriologi, kalau bisa kita lihat ya dari kata-katanya saja, bakteriologi artinya dia ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian kemudian yang keempat itu ada botani. Nah, botani ini adalah ilmu yang mempelajari tentang beraneka ragam tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi yang keempat itu adalah botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keanekaragaman tumbuhan. Nah, kemudian yang kelima, di situ ada ekologi. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya ataupun dengan sesamanya. Kemudian yang keenam, evolusi. Evolusi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup dari berbagai perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan di bumi. Kemudian yang ketujuh itu ada fisiologi. Nah, fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi alat-alat tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedelapan itu adalah cabang ilmu biologi genetika. Nah, genetika ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang cara penurunan sifat makhluk hidup kepada keturunannya. Kemudian yang kesembilan itu ada zoologi. Nah, zoologi ini adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang beraneka ragam hewan. Ya, jadi mempelajari tentang keanekaragaman hewan. Itu adalah zoologi. Kemudian yang ke-10 itu ada virologi. Nah, virologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang virus. Nah, ini jumlah cabang biologi itu semakin banyak seiring dengan munculnya penemuan-penemuan baru ya. Jadi ini cabang ilmu biologi ini akan tetap selalu bertambah sesuai dengan penemuan-penemuan baru dari para ahli-ahli sains ya. Nah, jadi cabang-cabang ilmu biologi ini diperlukan dalam menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan manusia. Nah, misalkan contohnya di sini untuk menangani kasus flu burung diperlukan beberapa cabang biologi ya, yaitu patologi, virologi, dan yang lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah sedikit contoh dari cabang ilmu biologi. Nah, selanjutnya ini adalah materi pembahasan tentang peranan biologi. Nah, jadi penelitian dan penemuan dalam bidang biologi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam berbagai bidang. Nah, bidang-bidang itu ini terdiri dari yang pertama itu ada bidang kedokteran. Nah, jadi bidang kedokteran ini misalnya membantu dalam teknik pembuatan bayi tabung atau metode keluarga berencana atau KB. Kemudian cangkok organ tubuh atau bedah plastik, dan juga bisa dengan terapi gen. Itu contoh dalam bidang kedokteran. Kemudian yang kedua itu bidang farmasi. Nah, contohnya itu misalnya pembuatan vitamin sintetik, vaksin, antibiotik untuk bakteri dan jamur, antibodi monoklonal, hormon insulin buatan, enzim-enzim buatan, serta obat-obat tradisional, jamu, dan modern. Nah, itu ya, jadi dalam bidang farmasi ini digunakan dalam pembuatan vaksin, obat-obatan, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu dalam bidang teknologi pangan. Nah, jadi misalnya itu pembuatan keju, sosis, sarden, kemudian nata de coco, yogurt, dan makanan suplemen lainnya. Ada juga bisa juga kecap, kemudian tapai, tempe, oncom, tauco. Nah, itu adalah makanan-makanan yang dibuat dengan menggunakan teknologi
makanan ya. Jadi itu masuk ke dalam bidang teknologi pangan. Kemudian yang keempat itu ada bidang pertanian. Nah, di dalam bidang pertanian ini contohnya itu misalnya penemuan bibit unggul. Nah, tanaman transgenik, tanaman hasil rekayasa genetika, kemudian kultur jaringan, teknologi hidroponik, dan pemandulan hama ya. Kemudian yang kelima itu ada bidang peternakan. Dalam bidang peternakan itu misalnya contohnya itu cloning untuk hewan ya. Kemudian inseminasi buatan atau kawin suntik, kemudian ayam petelur tanpa dibuahi penjantan, dan hewan ternak yang bermutu tinggi atau bermutu unggul lainnya ya. Itu dalam bidang peternakan. Kemudian dalam bidang perikanan itu misalnya budidaya udang windu, kemudian budidaya kerang penghasil mutiara, dan budidaya ikan hias. Itu kalau dalam bidang peternakan. Kemudian di dalam bidang industri. Nah, bidang industri ini misalnya teknik pemisahan logam dari bijinya ya, dengan menggunakan bakteri. Kemudian kalau dalam bidang yang terakhir itu bidang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, jadi misalnya dalam pengelolaan lingkungan hidup itu pengolahan limbah dengan menggunakan mikroorganisme dan menguraikan tumpahan minyak di laut dan plastik dengan bakteri. Nah, jadi itu ada 8 peranan biologi yang membantu dalam menyejahterakan kehidupan manusia. Nah, itu tadi Ibu sudah bahas tentang ruang lingkup biologi, dari biologi sebagai sains, kemudian pengertian dan cabang ilmu biologi, kemudian yang terakhir itu peran biologi. Nah, ini materi ruang lingkup biologi masih dalam part pertama ya, atau bagian yang pertama. Karena materi ruang lingkup biologi ini banyak ya, jadi nanti akan Ibu bagi ke beberapa kali pertemuan. Nah, ini videonya, silakan dicatat materi-materi yang ada dalam video ya. Dan semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan menambah wawasan kalian. Nah, kemudian di sini Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan di dalam buku kalian. Nah, di sini tugasnya itu jelaskanlah pendapat kalian mengenai yang pertama itu mengapa dalam melakukan operasi atau bedah pasien di rumah sakit harus memerlukan ahli anestesi. Nah, jelaskan pendapat Anda. Kemudian yang kedua, seandainya Anda seorang tentara yang terlibat dalam peperangan, setujukah Anda terkait penggunaan virus dan bakteri sebagai senjata biologi melawan musuh? Jelaskan juga pendapat kalian ya. Silakan kerjakan tugas ini di dalam buku kalian. Kemudian kumpul sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih.